got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Aprilian akan menjelaskan materi mengenai skala dan perbandingan. Pertama, apa sih itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Untuk rumus skala, jarak di peta sama dengan jarak dibagi jarak di lapangan. Ketentuan dari rumus skala peta: 1. Semakin kecil angka di belakang tanda bagi, maka makin besar skala tersebut. Skala diberikan dalam bentuk perbandingan, misalnya 1 dibagi 200. Cara membaca nilai tersebut adalah setiap 1 cm mewakili 200 cm. Artinya, untuk setiap ukuran 1 cm pada peta, ukuran sebenarnya adalah 200 cm. Rumus skala atau disingkat S dinyatakan melalui perbandingan jarak pada peta atau disingkat JP dibanding jarak sebenarnya atau disingkat JS. Rumus skala bisa dibentuk dalam segitiga. Yang pertama, sebagai contoh, ini JP sama dengan S dikali sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Untuk S sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, dan JS jarak peta dibagi dengan skala. Rumus jarak peta yaitu ukuran yang terdapat pada sebuah gambar atau denah. Ukuran pada gambar ini mewakili ukuran sebenarnya, tentu saja dengan menggunakan suatu besar skala yang ditetapkan. Rumus jarak peta atau JP dinyatakan melalui perkalian antara skala dengan jarak sebenarnya. JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. JP skala dikali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya mewakili satuan jarak, panjang atau lebar, dan ukuran lain dalam keadaan yang sebenarnya. Untuk menggambarkan ukuran tersebut dalam sebuah gambar denah diperlukan skala hingga dapat menghasilkan gambar yang lebih kecil, namun tetap dapat mewakili ukuran sebenarnya. Jarak rumus sebenarnya merupakan perbandingan antara jarak peta atau JP dengan skala. Kita kembali ke segitiga rumus. Jika ditanya jarak peta atau JP, maka kita tutup sehingga JP skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jika ditanya skala, maka kita tutup sehingga JP dibagi dengan JS. Jika mencari jarak sebenarnya, maka kita tutup JS sehingga JP dibagi dengan skala. Begitu kira-kira rumus segitiga skala perbandingan. Kita lanjut dengan ke contoh soal. Baik, saya akan menjelaskan tentang skala dan perbandingan. Contoh skala.
Dita ingin pergi ke toko kue. Diketahui jarak rumah Dita ke toko kue 20 cm dan jarak sebenarnya 870.000 cm. Yang ditanyakan skala pada peta. Untuk mencari skala pada peta dibanding jarak sebenarnya, jadi 20 cm banding 870.000 cm. Lalu 29 disederhanakan menjadi 29 sama dengan 1 dan 870.000 dibagi 29 hasilnya 30.000. Jadi skala pada peta 1 banding 30.000 cm. Baik, akan menjelaskan contoh kedua. Setelah pulang sekolah, Lucy ingin pergi ke taman bersama temannya. Diketahui jarak pada peta 30 cm dan skala 1 banding 750.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Rumus jarak sebenarnya jarak pada peta dibanding bagi skala. Jarak pada peta tadi antara sekolah dan taman 30 cm, lalu dibagi 1 banding 750. 30 dikali 750.000 sama dengan 2.250.000 cm. Untuk menjadi kilometer dikarenakan naik hitungnya dibagi menjadi 2.250.000 cm dibagi 100.000, jadi hasilnya 22,5 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan skala. Nah, di bab perbandingan dan skala, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang perbandingan ya. Nah, apa itu yang disebut dengan perbandingan? Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar yang sudah saya buat ya. Nah, terlihat di dalam kotak ini ada 6 bola hitam dan juga 9 bola putih ya. Nah, dikatakan bahwa yang pertama, selisih bola hitam dan juga bola putih itu adalah 9 kurangi 6. Nah, dikarenakan ada 9 bola putih dan juga 6 bola hitam, itu 9 dikurangi 6 sama dengan 3 bola ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa bola hitam itu lebih sedikit, bola hitam itu 3 bola lebih sedikit dibanding bola putih. Nah, ataupun sebaliknya, bola putih itu 3 bola lebih banyak dibanding bola hitam ya. Jadi itu cara membandingkan banyak bola berdasarkan selisih ya. Nah, kalau dengan cara membagi bisa ya. Contohnya bola hitam dibanding putih. Bola hitamnya ada berapa? Bola hitamnya ada 6 dibanding bola putihnya ada 9 ya. Sama dengan, nah di sini kita akan membagikan semuanya dibagi 3 ya. 6 bagi 3 maka hasilnya adalah 2 ya. Banding 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, ini hasil dari 6 dibagi 3 sama 9 dibagi 3, maka hasilnya 2 banding 3. Kalau dalam bentuk pecahannya adalah 2/3 ya. Nah, kalau misalkan ingin bola putih dulu, bisa bola putih banding hitam ya.
Nah, bola putihnya ada berapa? Bola putihnya ada 9 dibanding bola hitamnya ada 6 sama dengan. Nah, di sini kita akan membagikan sama seperti yang di atas ya, dibagi 3 semuanya. 9 bagi 3 adalah 3 dibanding 6 bagi 3 adalah 2. Kalau dalam bentuk pecahnya ialah 3/2 ya. Kalau misalkan mau putih dulu dibanding seluruh bola ya, bisa putih dibanding seluruh bola sama dengan, nah bola putihnya ada berapa? Bola putihnya ada 9 ya, dibanding seluruh bola 9 bola putih ditambah 6 bola hitam, hasilnya 15 bola ya, sama dengan, nah ini akan dibagi semuanya dibagi 3. 9 bagi 3 maka hasilnya 3 banding 15 bagi 3 hasilnya 5 ya, sama dengan, nah kalau dalam bentuk pecahan maka hasilnya 3/5. Kalau misalkan hitam dibanding seluruh bola, saya sama dengan bola hitamnya ada berapa? Bola hitamnya ada 6 dibanding seluruh bola ada 15, sama dengan 6 dibagi 3 maka hasilnya adalah 3. 6 bagi 3 maka hasilnya adalah 2 ya. Maaf salah. 6 bagi 3 hasilnya 2 banding 15 bagi 3 hasilnya 5 sama dengan, nah kalau dalam bentuk pecahan jadi 2/5. Itu dalam cara membandingkan dengan cara membagi ya. Nah, dari contoh-contoh itu berarti kalian sudah cukup memahami ya bahwa perbandingan itu apa. Nah, jadi pada dasarnya perbandingan hanyalah bentuk pecahan dan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, jadi perbandingan itu apa? Perbandingan hanyalah bentuk pecahan dan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.